Saya kira yang perlu kita tegaskan hari ini adalah bahwa seluruh kejahatan yang dilawan oleh aksi Kamisan adalah kejahatan luar biasa yang tidak bisa diputihkan. Kejahatan luar biasa yang tidak bisa dilupakan. Kenapa? Karena kejahatan luar biasa di dalam hukum internasional tidak bisa diberikan pengampunan, tidak bisa diberikan amnesti atau abolisi, atau misalnya diberikan sebuah immunity buat para pelakunya. Meskipun Jenderal Pinochet diberikan immunity, otoritas Inggris menangkapnya sebagai penjahat kemanusiaan. Meskipun Jokowi mengangkat sejumlah jenderal dengan posisi-posisi yang penting, tidak akan pernah kejahatan itu bisa diputihkan. Yang kedua, kejahatan itu juga tidak bisa diputihkan karena kejahatan itu tidak mengenal ketentuan daluarsa atau statute of limitation. Di dalam hukum internasional, banyak sekali pengadilan-pengadilan penjahat perang yang mengadili penjahat perang setelah sang penjahat perang atau sang penjahat kemanusiaan diadili dan dibebaskan di negerinya. Tentu saja negerinya masih dikuasainya, karena itu ia dibebaskan. Hukum internasional menegaskan untuk kejahatan penculikan, penyiksaan, penghilangan paksa, pembunuhan di luar hukum, perkosaan, dan berbagai kejadian luar biasa di masa Orde Baru tidak bisa diputihkan oleh negara manapun. Yang ketiga, biasanya para penjahat bersembunyi di balik proses hukum yang sudah berlalu. Saya pernah ditetapkan sebagai tersangka, lalu dibebaskan. Saya pernah diperiksa oleh Dewan Kehormatan Perwira, lalu saya tidak diapa-apakan. Karena itu kalau saya diadili kembali, maka itu melanggar hak asasi saya. Ada prinsip hukum pidana yang disebut sebagai double jeopardy atau nebis in idem. Untuk kejahatan-kejahatan luar biasa yang dilawan oleh aksi Kamisan, tidak mengenal double jeopardy, tidak mengenal nebis in idem. Karena itu, meskipun telah ada pengadilan yang membebaskan, pelaku-pelaku itu tidak bisa bebas dari pengadilan di masa depan. Gitu. Yang keempat, ini juga relevan untuk diketengahkan adalah para penjahat seringkali bersembunyi dan mengelabui para pendukungnya dengan mengatakan, saya diperintah oleh atasan saya. Saya tidak punya dasar untuk menolak perintah itu. Itulah doktrin superior orders di dalam hukum internasional yang membolehkan seseorang lepas dari jeratan hukum pidana. Tetapi itu lagi-lagi untuk kejahatan biasa, bukan untuk kejahatan luar biasa. Untuk kejahatan luar biasa, seperti kejahatan-kejahatan yang dilawan oleh aksi Kamisan, dari tragedi 65, Malari, Tanjung Priok, Talang Sari, penculikan penghilangan paksa aktivis, penembakan mahasiswa Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2, kerusuhan rasial di bulan Mei yang mengorbankan banyak anak-anak dibakar, dan juga perempuan Tionghoa diperkosa, bahkan sampai dengan pembunuhan Munir, adalah kejahatan-kejahatan luar biasa. Apa kategorinya? Enforced disappearance, extrajudicial killing, crimes against humanity, atau dalam tragedi 65 adalah genocide. Karena itu ia tidak bisa diamnesti, ia tidak bisa mengenal daluarsa, ia tidak bisa ditunda karena pernah diadili sebelumnya, dan pelakunya tidak boleh bersembunyi di balik perintah atasan. Jadi meskipun ada orang yang mengatakan saya dulu diperintah oleh presiden, saya diperintah oleh Panglima TNI, saya diperintah oleh misalnya Danjen Kopassus, tapi kalau kejahatan itu adalah penculikan dan penghilangan paksa, atau misalnya pembunuhan di luar hukum, perkosaan, dan lain sebagainya, kejahatan itu lagi-lagi tidak bisa diputihkan. Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Jangan diam! Lawan! Tangkap Prabowo! Tangkap Prabowo! Tangkap Prabowo!
Anda pernah dengar bagaimana presiden pernah berbicara, bunuh saja? Pernah dengar rakyatnya dibegitukan? Pernah? Buka aja, di dalam ada salah satu pidatonya presiden yang kemudian bunuh, didor saja. Saya ingin ingatkan kepada kita semuanya, di kementerian, di lembaga, di aparat-aparat hukum kita, terutama di Polri. Tegaskan sekali lagi kepada seluruh Kapolda, jajaran Polda, kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya. Kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Deklarasi dan sikap dari Dewan Guru Besar UI. Saya silakan Prof. Hargestuti sebagai Ketua DGP UI. Yang keras, Prof. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada Dies Natalis UI yang ke-74, kami, guru besar, dan dosen, ini semua ada warga dari Indonesia, ingin menyatakan seruan kampus perjuangan, kampus UI. Karena ini adalah tugas kami, yaitu sebagai lembaga yang harus menjadi mata air bagi masyarakat. Bukan hanya pengetahuan yang harus kami hasilkan, tapi pengetahuan yang bermanfaat buat masyarakat, bukan buat kelompok-kelompok elit saja. Itu sebabnya saya akan membacakan seruan ini. Seruan kebangsaan kampus perjuangan. Genderang Universitas Indonesia bertalu kembali. Kampus kami adalah kampus perjuangan yang telah melahirkan para petarung yang berdiri paling depan dalam menghadapi berbagai peristiwa berat bangsa ini. Para pendahulu kami bahkan telah menumpahkan darahnya. Sebut saja Arif Rahman di tahun 65 dan Yunhab di tahun 98. Tak terbilang pula mereka yang dipenjara tanpa pengadilan pada tahun 1974 dan tahun 1978 karena menolak penguasa yang otoriter. Sungguh menampak diam, seakan kami tenggelam dalam kerja-kerja akademik di ruang kelas, di ruang seminar, laboratorium, dalam tumpukan buku, atau menulis gagasan di ujung pena. Kami tetap mewaspadai hidupnya demokrasi dan mewaspadai pula kedaulatan agar tetap di tangan rakyat. 5 tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024 ini, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Kami, warga dan alumni Universitas Indonesia, prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas akses keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dan kelayakan hidup. Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik yang berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan, telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati dan hampir semua kekayaan bangsa kita. Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau, dan pantai ada orang, ada manusia, ada flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat bangsa kita, bangsa Indonesia. Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elit politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa kelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang pemilu. Kami cemas kegentingan saat ini
akan menghancurkan masa depan bangsa kita dan keindonesiaan kita. Mr. Supomo, salah satu perumus konstitusi Undang-Undang Dasar 45, Rektor UI tahun 51 sampai dengan 54, berpesan agar Sivitas Akademika Universitas Advance Indonesia dengan otonomi atau kebebasan akademik yang melekat harus bisa merebut kembali zaman keemasan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kesejahteraan. Maka berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Tiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. Mari kita jaga bersama demokrasi dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan. Depok, 2 Februari 2024. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghapus pasangan Prabowo Gibran dari opsi pilihannya pada pemilihan presiden tanggal 14 Februari 2024. Presiden Joko Widodo dengan sengaja ikut cawe-cawe dalam proses politik hingga upaya memenangkan anaknya yang berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo bukanlah sosok negarawan, namun hanya sosok politisi yang ingin melanggengkan kekuasaan melalui politik dinasti. Demikian juga dengan Prabowo Subianto, dengan menerima Gibran, anak Jokowi sebagai cawapres, menunjukkan bahwa Prabowo adalah seorang pemburu kekuasaan yang tidak memiliki jiwa kenegarawanan. Alumni perguruan Muhammadiyah menganggap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah pemberi harapan palsu bagi masa depan Indonesia. Atas kondisi politik Indonesia yang saat-saat ini sedang berkembang, alumni perguruan Muhammadiyah menyampaikan petisi dengan nama petisi hapus Prabowo Gibran PHP Gibran sebagai berikut. Yang pertama, meminta kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menghapus pasangan Prabowo Gibran dari opsi pilihannya pada pemilihan presiden tanggal 14 Februari 2024. Yang kedua, atas dasar khitob, keputusan dan panduan politik Muhammadiyah serta demi kepentingan besar menyelamatkan bangsa, meminta kepada anggota dan pengurus eksponen Muhammadiyah lainnya yang saat ini mendukung dan menjadi bagian dari pemenangan Prabowo Gibran untuk bertaubat atau taubat politik dengan tidak lagi mendukung dan memenangkan Prabowo Gibran. Yang ketiga, meminta kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk bergerak bersama, mengajak keluarga, tetangga, dan rekan-rekannya untuk tidak mendukung dan tidak memilih pasangan Prabowo Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hijau. Tertua di semesta ada fenomena yang sangat menarik ya. 35 perguruan tinggi di berbagai kota itu mengkritik ya rejim Jokowi yang dianggap bertanggung jawab terhadap menurunnya kualitas demokrasi dan kemudian nepotisme, korupsi, kolusi, dan menguatnya dinasti politik serta cawe-cawe Jokowi sebagai presiden yang tidak netral. Bahkan ada salah satu alumni perguruan tinggi itu mengatakan harus dihapus dari pilihan kita calon paslon nomor 2 yaitu Prabowo Gibran. Dan mereka turun ya. Tak satu pun rektor yang berani melarang meskipun rektor diangkat oleh pemerintah. Ada Atmajaya
ya Dewan Dosen dan Guru Besar itu mereka mendeklarasikan keprihatinan terhadap bangsa ini khususnya menjelang pemilu yang dianggap penuh dengan indikasi kecurangannya. Dan mereka mengirimkan sinyal sekitar 35 perguruan tinggi itu. Ada UPI di Bandung, ada UIN di Jakarta, Universitas Islam Negeri, ada UPI itu Universitas Pendidikan Indonesia, ada UI, Universitas Indonesia, kemudian ada Universitas Negeri Surabaya, kemudian Undip Semarang, ya, UGM, Universitas Gadjah Mada, Jogja, UII, Universitas Islam Indonesia, UNPAD, Universitas Pajajaran. Hampir seluruh kampus-kampus besar menyuarakan satu saluran keprihatinan yang sama terhadap rejim ini. Dan mereka mengingatkan Indonesia di dalam bahaya. Tetapi seperti biasa, ya, pemerintah melalui juru bicaranya itu mengatakan mereka menganggap suara kaum intelektual dari perguruan tinggi itu adalah partisan, ya. Mereka bermain politik praktis, tapi mereka marah, ya, mendapatkan tuduhan partisan itu. Justru mereka mengharapkan rejim pemerintah sekarang mendengar dengan lebih jujur, ya, untuk menyelamatkan Indonesia secara bersama-sama. Belum ada dalam sejarah politik Indonesia modern kampus dunia perguruan tinggi itu secara otonom dan hampir bersamaan menyuarakan keprihatinan yang sama terhadap perilaku politik dari presiden dan rejimnya menjelang pemilu 14 Februari 2024. Karena mereka katanya sadar Indonesia tidak sedang baik-baik saja dan ini disebabkan, ya, kerusakan demokrasi ini, hancurnya etika dan juga berantakannya hukum serta hak asasi manusia. Itu disebabkan oleh ambisi kekuasaan dari sang penguasa yang ugal-ugalan. Dan moga-moga kita harap orang-orang pemerintah cukup arif dan cukup rendah hati dan tidak sombong mendapatkan atau menyaksikan seruan atau bisa menangkap sinyal-sinyal dengan hati yang jernih untuk keselamatan bersama. Dan menurut Anies Baswedan, kegelisahan intelektual di banyak perguruan tinggi itu menunjukkan, katanya, ada yang salah di negeri ini. Tentu lain artikulasi, lain posisi, lain artikulasi. Artikulasi dari salah satu pilar demokrasi yaitu perguruan tinggi itu disikapi secara cukup congkak, ya, oleh beberapa, ya, pembantu-pembantu dari Presiden Jokowi, karena mereka bagian rejim yang turut meluluh lantakkan sendi demokrasi dan mereka tidak mau disalahkan, tetapi orang-orang yang di luar kekuasaan biasanya lebih objektif di dalam melihat persoalan negeri kita. Sementara orang-orang di dalam kekuasaan tentu tidak objektif karena mereka terlibat di dalam kekuasaan dan mereka kehilangan perspektif. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertuan di semesta fasbir sobrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah.
Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bepali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bepali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Thank you.